Setelah itu, Devano menambahkan, setelah Anda menaklukkan front Cataclysmic, keluarga Renza dinyatakan telah berkompromi dengan front Cataclysmic, dan berita bahwa keluarga Renza telah ditaklukkan oleh Cataclysmic Front tersebar di pasar 2 hari ini, jadi bisnis Shangri-La juga turun tajam. Setelah jeda, dia menjelaskan, faktanya, hotel bintang 5 kami, lebih dari setengah bisnis bergantung pada kerjasama publik. Beberapa perjanjian kerjasama dengan biro perjalanan, mereka yang memiliki bisnis perhotelan, memenuhi kebutuhan perusahaan ada di satu sisi, mengenai keluar untuk tinggal di hotel bintang 5 untuk pelanggan biasa, sebenarnya masih belum banyak, perusahaan-perusahaan ini sekarang menjauh dari Shangri-La. Perusahaan-perusahaan ini sekarang telah menarik garis, sumber pelanggan telah berkurang lebih dari setengahnya, tentu saja tampaknya sangat dingin. Tama mendengarkan dan tidak bisa menahan tawa, perusahaan-perusahaan ini benar-benar realistis. Bahkan kerjasama sekecil itu harus dibatalkan, semangat kontrak orang-orang ini benar-benar terlalu tipis. Devano mengangguk dan berkata, Tuan Renza, Anda tidak tahu. Tama memotongnya dengan satu tangan dan berkata dengan serius, Bapak Devano, ketika Anda memanggil saya Tuan Muda Renza, saya selalu sangat tidak bermain, sama seperti Johan memanggil saya Tuan Muda Renza tidak bermain. Mengapa Anda tidak memanggil saya Tuan Muda? Anda sudah mengenal saya begitu lama sehingga Anda selalu memanggilku begitu. Aku juga sudah terbiasa. Devano tertawa, sejujurnya Tuan Muda, saya memanggil Anda Tuan Renza juga agak canggung. Mengatakan itu, dia buru-buru kembali ke topik utama, dengan serius, Tuan Muda, Anda tidak tahu, sebelum Jakarta kami banyak perusahaan lokal, ingin mendekati saya, untuk menandatangani perjanjian keramahan dengan kami. Tetapi faktanya, tingkat konsumsi hotel kami masih sangat tinggi, banyak perusahaan juga dianggap mengertakkan gigi untuk mencapai hampir minimum. Anda ambil contoh bisnis, jika Anda menggunakan hotel bisnis cepat untuk perhotelan, setahun hanya 100 atau 200 juta, tetapi diganti dengan hotel bintang 5 kami, setahun setidaknya 6 atau 700 juta, untuk mereka, tekanannya masih cukup besar. Sekarang mereka merasa bahwa keluarga Renza menurun, mereka juga harus merasa tidak perlu mengeluarkan banyak uang ekstra untuk menyenangkan saya. Tama mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, karena itu masalahnya, mengapa tidak mengambil setengah dari kamar hotel dari bagian penjualan? Mengatakan itu, Tama menambahkan, mulai sekarang, berhenti menjual semua gedung eksekutif Shangri-La dan tinggalkan seluruh gedung, aku punya kegunaan lain untuk itu. Oke, Devano mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, kalau begitu saya akan memberitahu manajemen sebentar lagi dan segera menurunkan kamar-kamar ini di semua saluran. Tama memberi HMPH dan berkata, ketika Yoshua tiba, biarkan orang-orang dari Cataclysmic Front tinggal di sana dulu, dan juga meninggalkan suite untuk Raya, dan mengosongkan 20 kamar lagi bagiku untuk melakukan bisnis perhotelan, dan biarkan para manajer profesional dari keluarga Renza datang ke Jakarta untuk melapor kepadaku secara teratur di masa depan. Baik Tuan Muda, Devano sibuk berkata, saya akan segera berkoordinasi untuk mengganti semua staf gedung administrasi dengan orang-orang saya, dan pada saat yang sama memperkuat manajemen keamanan untuk secara ketat mencegah orang luar masuk. Tama mengangguk dan menambahkan, ketika Yoshua datang, saya akan memintanya untuk menggambar Komandan Bintang 5 dari Cataclysmic Front dan 30 orang terlatih lainnya untuk datang, lalu biarkan mereka membentuk tim keamanan yang fleksibel dan bergerak di sini di kota di bawah perintahmu, tim di bawah tanganmu. Loyalitas sudah cukup tetapi kekuatan tempur masih agak lemah. Dengan suplemen mereka, kekuatan keseluruhan akan melihat peningkatan kualitatif. Devano dengan hormat berkata, ya, Tuan Muda. Ketika saatnya tiba, saya juga akan mengambil kesempatan ini untuk meminta orang-orang dari Front Cataclysmic membantu kami mengembangkan lebih banyak bakat. Pada saat ini, ada ketukan di pintu serta suara seorang wanita muda, Tuan Devano, Tuan Albert dari keluarga Hermawan,
dan Tuan Aldi dari keluarga Aresta ingin bertemu denganmu." Devano berkata dengan sedikit terkejut, "Kenapa Albert Hermawan dan Aldi Aresta mencarimu saat ini?" Setelah mengatakan itu, dia menatap Tama dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Tuan muda, apakah Anda pikir Anda ingin bertemu dengan mereka?" "Tentu." Tama mengangguk dan berkata, "Orang-orang datang mencari kita, bagaimana kita bisa menghindari mereka?" Devano sedang sibuk berkata kepada sekretaris wanita di pintu, "Bawa orang-orang ke sini." "Oke, Tuan Devano." Beberapa saat kemudian, sekretaris wanita pergi dan kembali, dan bersamanya ada dua orang, Albert Hermawan dan Aldi Aresta. Begitu mereka masuk, mereka melihat Tama dan Johan, keduanya duduk di sofa, dan mereka tidak bisa tidak terkejut. Albert Hermawan bertanya, "Tuan Renza, Anda juga di sini?" Tama tertawa, "Saya mendengar bahwa sesuatu terjadi pada bos lama Tuan Devano. Jadi begitu dia kembali, saya juga bergegas untuk melihatnya." Albert dan Aldi tiba-tiba menyadari. Faktanya, mereka berdua juga ada di sini untuk tujuan ini. Mereka telah mendengar bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga Renza, dan Devano tidak berada di Jakarta, jadi mereka berpikir bahwa dia pasti pergi ke Surabaya juga. Mereka berdua memiliki pikiran yang sama. Ketika mereka pertama kali memasuki Shangri-La, mereka dapat melihat bahwa bisnis hotel jauh lebih buruk daripada sebelumnya, dan mereka tahu situasi umumnya. Jadi Aldi berkata, "Bapak Devano, alasan kami datang ke sini adalah untuk memperkuat kerjasama dengan Shangri-La. Saya telah mengembangkan 2 properti di pinggiran kota, dan mereka terjual dengan baik dalam waktu kurang dari sebulan, jadi saya berpikir untuk mengadakan pesta apresiasi pemilik, dan kemudian kita akan mengadakan perjamuan, program, dan lotre." Albert di sampingnya juga berkata sambil tersenyum, "Keluarga Albert kami tahun ini, berkat berkah dari Guru Renza, pasokan herbal telah memecahkan rekor. Di masa lalu, kami bergegas ke berbagai asal herbal negara untuk mengumpulkannya. Narkoba, tahun ini saya berniat langsung ke Jakarta untuk mengadakan pertukaran herbal. Biarkan pemasok herbal dengan sampel, dengan harga datang ke Jakarta untuk pertukaran langsung. Kalau bahannya cocok, kita tanda tangani di tempat, tidak cocok, saya ganti biaya pulangnya. Saya akan mengganti biaya perjalanan kembali, makanan, dan akomodasi mereka. Ketika saatnya tiba, penerimaan aspek ini, saya harus mengganggu Anda untuk membantu mengaturnya." Melihat sikap keduanya, hati Tama merasa sedikit lebih dihargai. Orang lain menghindari Shangri-La saat ini, tetapi mereka bergegas untuk mengantarkan bisnis, sehingga dapat dilihat bahwa mereka berdua memperlakukan Ishak sebagai teman. Jadi, Tama tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Devano, karena semua orang sangat mendukungmu, izinkan aku membantumu juga. Tinggalkan aku ruang perjamuanmu selama 2 hari, aku ingin mengadakan pelelangan." Devano bertanya, "Tuan Renza, apa yang Anda rencanakan untuk dilelang?" Tama tertawa, "Aku akan kembali dan menyapa Linda. Biarkan aula antik keluarga Suteja mengambil bagian dari koleksi untuk mendukung adegan itu, seperti untuk diriku sendiri." Tama berkata di sini, tersenyum mencela diri sendiri, dan berkata, "Saya tidak memiliki apapun yang berharga di tubuh saya dapat mengambilnya, saya khawatir hanya pil peremajaan, paling banyak." Kemudian dengan santai memperbaiki beberapa jimat, untuk melihat siapa yang mau menjadi kepala besar. Begitu mereka mendengar bahwa Tama akan melelang pil peremajaan, semua orang yang hadir menarik napas ke belakang karena terkejut. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.